Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran SMKN 1 Cikarang Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia untuk kelas 10 ya. Jadi di SMK itu ada pelajaran kimia untuk jurusan-jurusan tertentu, yaitu pada jurusan yang memiliki bidang keahlian teknologi dan rekayasa dan juga teknik informatika. Nah, di SMKN 1 Cikarang Selatan ini tentu ada jurusan yang di bidang teknologi dan rekayasa, yaitu pemesinan, elektronika industri, teknik instalasi listrik ya, dan juga teknik informatika, yaitu untuk program keahlian teknik komputer dan jaringan. Dan untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen tentu tidak ada pelajaran kimia. Nah, di SMK tentu perlu diberikan pelajaran kimia sebagai mata pelajaran dasar bidang keahlian atau kelompok mata pelajaran C1. Nah, C1 ini tentu pelajaran yang penting ya sebagai dasar untuk mempelajari pelajaran C2 dan C3 tentunya. Nah, langsung saja ikuti video pembelajaran ini sampai selesai sehingga bisa memahami mata pelajaran kimia mulai dari awal ini ya, sampai nanti tentu selesai. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama tentu saya sampaikan kompetensi dasar ya yang harus atau yang akan dipelajari di SMK ini ya. Nah, kompetensi dasar ini ada dua bagian seperti pelajaran yang lainnya. Yang pertama 3.1 itu kompetensi dasar yang menitik beratkan pada pengetahuan siswa terkait dengan konsep-konsep yang ada pada mata pelajaran kimia. Sementara kompetensi dasar 4.1 ya sampai 4.6 itu adalah kompetensi dasar yang menitik beratkan pada keterampilan yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari kompetensi dasar itu. Nah, kompetensi dasar 3.1 itu dimulai dari memahami peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tentu kita akan belajar apa sih peranan kimia, kenapa sih kita harus belajar kimia gitu ya. Dan kedua, 3.2 tentunya menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam periodik. Nah, ini nanti kita pelajari di video berikutnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.1 ya dan 4.1 tentunya ya. Nah, kita mulai dari peranan kimia dulu. Nah, tentu sebelum kita membahas peranan kimia, ya kita harus tahu dulu kimia itu apa sih yang dipelajari gitu kan ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kimia itu kan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam. Nah, di SMP tentu kalian sudah belajar pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, sementara dari pelajaran IPA sendiri itu ada misalnya cabangnya ada biologi, fisika, kimia gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam. Lalu apa yang dipelajari? Nah, secara sederhana, kimia itu mempelajari komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat. Saya ulangi ya, kimia mempelajari pertama komposisi. Komposisi itu apa sih? Komposisi itu adalah susunan yang menyusun suatu zat. Misalnya di sini saya contohkan pipa. Pipa ya, pipa PVC itu yang menyusun unsur apa saja di situ. Nah, itu yang dipelajari di kimia. Misalnya dalam pipa itu atau yang kita kenal PVC atau polivinyl klorida, itu ternyata yang menyusun adalah unsur karbon, ada hidrogen, ada klorin, klorida, klor gitu ya. Nah, itu komposisinya. Terus strukturnya. Struktur itu maksudnya apa? Nah, struktur ini berbicara bagaimana unsur-unsur di dalam zat itu saling berikatan. Nah, misalnya karbon dan karbonnya itu ikatannya apa sih? Nanti kita belajar soalnya ada ikatan kovalen, ada ikatan kovalen tunggal, double ya. Yang kedua sifat zat. Nah, sifat zat itu seperti apa? Misalnya sifat zat itu mudah terbakar, ya, mudah bereaksi dengan zat lain. Nah, itu sifat zat. Nah, yang ketiga adalah perubahan zat. Nah, zat ini ketika dicampurkan
atau direaksikan dengan zat yang lain, nanti hasilnya apa? Nah, itu yang dipelajari di kimia. Lalu apa peranan ilmu kimia dalam ya sehari-hari atau dalam kehidupan kita gitu gampangnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa bidang saja. Yang pertama pada bidang kesehatan. Ya, pada bidang kesehatan tentu peranan ilmu kimia juga sangat penting gitu ya. Ya, contoh gampangnya adalah bahwa ditemukannya obat-obatan ya untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit tertentu pada manusia ya. Itu tentu salah satu hasil daripada penelitian di bidang kimia. Ya, contoh mungkin sekarang yang sekarang lagi kita ada pandemik gitu ya. Itu bagaimana para ahli kimia, dokter ya, itu berusaha sekuat tenaga meneliti komposisi zat yang ada di virus COVID-19 ini sehingga bisa dinetralisir ya oleh vaksin yang sampai sekarang belum ditemukan gitu ya. Ini tentu salah satu contoh peranan kimia dalam bidang kesehatan. Nah, sehingga dalam bidang kesehatan sendiri itu ada satu cabang khusus yang mempelajari kimia, yaitu kimia farmasi atau kimia yang khusus meneliti, mempelajari obat-obatan untuk segala penyakit yang memang ada. Nah, peran kimia berikutnya adalah dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian apa sih peranan ilmu kimia? Apakah ada? Ya tentu saja ada. Nah, dalam bidang pertanian tentu kita mengenal namanya kesuburan tanah, gitu ya. Bagaimana petani itu menanam padi, menanam tanaman supaya tanahnya subur, itu tentu ditemukannya pupuk untuk menjuburkan tanah, terus juga pestisida untuk membunuh hama perang misalnya ya misalnya pupuk kita kenal urea itu ternyata isinya adalah karbon, nitrogen, oksigen atau dengan rumus CONH22 itu, dan juga pupuk NPK itu nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, ini tentu penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat ya, karena bidang pertanian sendiri tentu bidang yang sangat penting untuk mensuplai bahan pokok masyarakat ya. Karena kalau kita mengandalkan impor terus-terusan, tentu ketika impornya di stop, maka rakyat bisa kelaparan ya. Oleh karena itu teknologi di bidang pertanian, khususnya penemuan pupuk itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, berikutnya adalah dalam bidang industri. Tentu banyak sekali industri yang memanfaatkan penemuan-penemuan di bidang kimia. Ya contohnya misalnya industri cat ya, baik cat, kain, tinta lukis, pipa tadi ya yang menggunakan polivinil klorida atau polimerisasi istilahnya itu. Nah, di bidang industri cat itu tentu bagaimana zat-zat warna dalam senyawa organik itu dimanfaatkan oleh industri untuk memberikan warna tertentu pada cat yang akan diproduk. Begitu pula dalam industri kain, bagaimana kain itu diberikan warna, itu juga tentu menggunakan senyawa organik dalam bidang kimia. Begitu pula dengan pengolahan logam mulai dari yang keras, yang lentur, itu tentu memanfaatkan sifat kekerasan logam yang dipelajari di ilmu kimia sehingga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, peranan kimia dari bidang lain apa saja? Ya misalnya dari bidang arkeologi itu terkait dengan penemuan fosil-fosil ya untuk mengetahui seberapa lama si fosil ini ada atau kapan dia mulai ada. Terus juga dalam bidang hukum misalnya ditemukannya DNA untuk mempertemukan anak dengan orang tua, itu tes DNA. Ini juga tentu merupakan peranan kimia dalam keseharian kita. Itu contoh-contoh peran kimia. Nah, kita langsung masuk ke materi berikutnya ya, yaitu ya ketika kita belajar kimia tentu kita mulai dari yang namanya materi dan wujudnya. Lalu ya, kenapa kita mulai dari materi? Ya karena materi inilah yang menjadi zat yang nanti akan dipelajari strukturnya, komposisinya, terus perubahannya gitu ya. Sehingga kita sangat berkepentingan untuk mempelajari materi. Nah, secara definitif materi itu merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa.
mempunyai massa, menempati ruang. Ini artinya apa? Ya, materi itu sesuatu apa, berarti bisa berbentuk apa saja. Pokoknya yang penting dia punya massa, ya punya massa itu artinya ketika ditimbang dia ada bobotnya gitu ya, dan menempati ruang. Entah itu ruang terbuka, ruang tertutup, yang penting dua variabel itulah yang melekat pada materi. Nah, oleh karena itu materi bisa berbentuk gas, ya misalnya udara, oksigen, nitrogen, ya cair, ya cair ini tentu bisa air laut, air hujan, air sirup, air kopi, ya ini materi ya, dan berbentuk padat. Yang bentuk padat ini tentu apa saja? Ya banyak, ya misalnya meja, kayu, kursi, laptop, ya mesin, mobil, itu juga secara wujud itu masuk ke dalam kategori materi, termasuk uang gitu ya. Nah, kita kembali ke kimia ya. Di awal saya sudah sampaikan bahwa kimia mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi ya. Dan juga tentu perubahan materi atau perubahan kimianya apa saja. Nah, ya contoh perubahannya tentu misalnya ketika sebuah kayu dibakar, maka dia akan menghasilkan yang pertama adalah karbon dioksida, karbon ya, arang gitu ya. Ya, dan juga sisa pembakaran ya. Itu ya. Nah, berikutnya kita lihat klasifikasi materi. Nah, kalau kita lihat gambar itu ya, materi itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada substansi murni atau gampangnya kita katakan zat murni, dan juga campuran. Nah, zat murni sendiri ada dua gitu ya. Yang pertama ada unsur, yang kedua ada senyawa. Ya, bedanya apa? Unsur itu adalah hanya disusun oleh satu jenis atom itu sendiri. Contohnya apa? Oksigen, nitrogen, hidrogen, ya, itu klorin ya, Cl2 gitu ya, atau F2 ya. Nah, itu unsur ya. Nah, sementara senyawa ini merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih. Misalnya hasil pembakaran itu adalah CO2, karbon dioksida, karbon monoksida, gula, garam, PVC, nah, itu senyawa. Nah, berikutnya ada lagi campuran. Nah, campuran ini ya tentu ketika kita dengar kata campuran ya tentu sesuatu yang dicampur gitu ya. Nah, campuran ini ada yang homogen dan heterogen. Nah, homogen ini maksudnya apa? Homogen ini adalah campuran yang serba sama, ya, mempunyai komposisi dan sifat yang seragam pada setiap bagian campuran itu sendiri ya. Misalnya apa? Ya, kalau kita campurkan gula dan air, ya tentu kita sudah tidak bisa membedakan ini gula apa ini air gitu ya. Kenapa? Karena semuanya menyatu, melarut, menjadi serba sama. Airnya kelihatan tapi gulanya tidak, gitu ya. Yang berikutnya heterogen ya. Heterogen itu campuran yang berbeda ya, serba beda ya. Ya misalnya ya kalau kita dekatkan gula dengan kopi gitu kan ya. Kalau nggak ditambah air kan berbeda kan gitu ya. Itu contoh campuran ya. Nah, ini ya, contoh campuran homogen ya. Jadi kalau misalnya air ditambah gula ya jadi air gula ya. Nah, kalau campuran heterogen misalnya air dan minyak ya, itu tidak nyampur ya, karena air dan minyak mempunyai sifat yang berbeda gitu. Nah, berikutnya perubahan fisika dan kimia. Nah, salah satu yang dibahas sebagai ilmu kimia adalah perubahan suatu zat. Nah, perubahan zat ini ada dua. Yang pertama perubahan bersifat fisik ya. Artinya perubahan fisik itu ketika suatu zat dicampurkan maka yang berubah fisiknya saja, atau ketika sebuah zat diberikan perlakuan ya, maka yang berubah hanya fisiknya saja. Contohnya apa? Ketika segelas air dimasukin ke dalam kulkas terus beku, ya kan air itu menjadi padat kan ya, jadi beku itu kan padat gitu ya, kerapet gitu ya, tetapi kan isinya tetap hidrogen dan oksigen, tetapi dalam bentuk yang beku. Nah, itu namanya berubah secara fisik gitu ya. Atau misalnya kita masak nasi, beras ketika dimasak ya nasi ya tetap beras juga kan, itu isinya adalah karbohidrat. Nah, sehingga yang berubah hanya fisiknya saja. Nah, sifat fisik ya di sini ada suhu, massa, warna, titik didih, bau, pelarutan, berat jenis, kekerasan, dan kelistrikan. Nah, itu sifat fisika. Contoh misalnya air ya, air itu misalnya air itu pada suhu 40 derajat dia masih cair, tetapi ketika suhu di atas 100 derajat maka air akan menguap. Nah, maka yang menguap itu adalah titik didihnya berubah.
atau bentuknya berubah, dia menjadi gas, ya, dari cair ke gas. Gitu. Nah, sementara perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Maksudnya apa? Nah, zat baru ini sangat berbeda dengan zat sebelumnya. Contohnya misalnya kayu ketika dibakar, gitu ya, maka yang dihasilkan adalah ada energi, ya, panas tadi, ya, energi panas, ya, dan juga ada karbon dioksida, ya, karbon dioksida dan uap air atau asap, gitu ya. Itu reaksi pembakaran yang sempurna, ya. Dan juga karbon, ya, arang, gitu ya. Contoh lagi besi ketika dikasih oksigen, ya, besi itu kan zat tunggal, Fe, ferum, ya, lambang unsurnya, maka dia akan menjadi karat atau korosi, Fe2O3. Karbon ketika terbakar menjadi CO2, ya, karena salah satu syarat untuk terjadi pembakaran adalah adanya oksigen. Atau gampangnya, ya, contoh lain misalnya di kendaraan bermotor saja, itu kan kita butuh filter udara, di mana filter udara itu adalah untuk menyaring udara yang masuk ke ruang pembakaran sehingga terjadi pembakaran di ruang bakar, ada busi, gitu ya, ada bensin. Itu ketika oksigennya banyak maka pembakaran terjadi sempurna. Itu, ya. Nah, berikutnya ciri-ciri yang mengindikasikan atau yang menandakan adanya perubahan kimia, misalnya ada perubahan warna, bau, pembentukan gas, ada cahaya, ada endapan, ada perubahan pH. Nah, pH itu pangkat hidrogen atau keasaman atau kebasaannya suatu zat, gitu ya. Perubahan warna, ya, misalnya warnanya jadi berubah, yang dari tidak berwarna menjadi berwarna, itu juga terjadi perubahan kimia. Nah, berikutnya masuk kita ke wujud materi. Nah, wujud materi itu ada 3, ada gas, cair, dan padat. Yang A itu adalah gas, yang gambar B itu adalah cair, dan yang C adalah padat. Nah, bedanya apa? Gas itu partikel-partikelnya sangat berjauhan, ya, atau susunan partikelnya itu atau susunan unsurnya itu sangat berjauhan, sehingga gas ini, ya, gas ini tidak memiliki volume yang tetap, ya. Tidak memiliki volume atau bentuk yang tetap. Jadi gas ini selalu bergerak, gitu ya. Nah, campuran gas itu selalu serba sama, ya. Gaya tarik menariknya diabaikan, laju suatu partikel berubah-ubah, ya. Ya, yang kedua, gas dapat dimanfaatkan, tempatnya ditekan, ya. Nah, gas dapat berbentuk atom tunggal ataupun molekul diatomik, ya. Atom tunggal itu misalnya ada helium, argon, xenon, itu tunggal, gitu. Ada yang diatomik, 2 atom, ya, misalnya H2 atau, ya, kita katakan molekul unsur, ya, H2, O2, F2, ya. Itu, ya. Nah, berikutnya cairan. Cairan itu kerapatannya, ya, lebih tinggi, ya, daripada gas, namun lebih rendah dibandingkan dengan padatan. Jadi maksudnya adalah jarak antar partikelnya itu lebih dekat, ya, lebih berdekatan ketimbang gas tadi, ya. Sehingga cairan itu, ya, lebih memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya, gitu ya. Satu cairan untuk wadahnya, fase yang bisa tidak terkompresi, yang kedua fase yang terkondensasi, jarak antar partikelnya lebih dekat, yang kedua padatan, yang terakhir padatan. Nah, padatan ini adalah zat yang susunan partikelnya itu sangat berdekatan, ya, sangat berdekatan sehingga sangat rapat, gitu ya, sehingga dia memiliki sifat yang keras, gitu ya, gitu ya, ya, mampu berperang. Jadi bentuknya tetap seperti itu ketika tidak diberikan perlakuan khusus. Ya, perlakuan khusus misalnya kayu, ya, kayu seperti itu, dia tidak akan berubah kalau misalnya tidak dipotong, tidak dipukul, gitu ya. Jarak antar partikel sangat rapat, ya, rapatnya sangat tinggi, ya, sehingga zat padat itu umumnya keras. Ya, zat padat misalnya logam itu punya kerasan tertentu, ya. Logam itu akan berubah bentuk kalau dipanaskan pada suhu yang melebihi suhu kemampuan logam itu, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar peranan ilmu kimia, belajar materi, terus juga wujud materi, ya. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya terkait dengan struktur atom, ya, dan lain-lainnya. Untuk video kali ini saya akhiri, ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.